Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tubareng FM di mana saja Anda berada, kembali kita pagi hari ini seperti biasa di Rabu bertemu di program acara Talk Show Tanah Laut Menyapa bersama saya Setiawan Juri dan juga Aslana yang tentunya menemani Anda sampai pukul 10 nanti ya. Dan seperti biasa kita menghadirkan tamu kita, narasumber kita pada pagi hari ini, dan hari ini kita kedatangan dari Ombudsman ya, bukan Om yang lain ya. Ombudsman. Jadi mungkin buat rekan dengar kita informasikan yang ingin berkontribusi melalui WA bisa, melalui telepon bisa, untuk bisa bergabung bersama kita di 08115012 Sekali lagi di 08115012 Baik, rekan Pak Aslana, diperkenalkan. Sehat semua Pak. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita jangan sempat tersentuh Pak dengan pandemi yang lagi ribut-ribut ini. Kemudian kami persilakan dulu barangkali kepada Pak Hadi Rahmani untuk menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar pertemuan kita pada pagi hari ini Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Padang FM Tanah Laut. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Alhamdulillah kami hari ini bisa berhadir di sini di Radio Tuntung Padang menyapa Bapak Ibu semua lewat bincang di udara, kita bincang di udara. Kami dari Ombudsman Pak. Ombudsman ini lembaga, intinya lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi dia berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Jauh sebelumnya di Kalsel ini Ombudsman sudah hadir sejak tahun 2010. Oh sudah pada 2010 dia sudah ada, tapi kalau kita tarik ke belakang lagi di Indonesia ini Ombudsman dulu namanya KON Pak, Komisi Ombudsman Nasional. Tahun 2000 malah itu lebih jauh lagi. Dulu dibentuk berdasarkan Perpres. Kemudian setelah berjalan waktu dia kemudian di 2008 tadi diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 37 sampai dengan sekarang sudah beroperasional di seluruh provinsi di Indonesia, 34 provinsi di Indonesia. Di Kalsel ada di Banjarmasin kita perwakilannya, dan kita mencakup seluruh wilayah Kalsel mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Di Jalan Pramuka ya? Di Jalan Es Parman Pak. Es Parman. Arah menuju ke Simpang Belitung. Iya. Lalu tentang kita angkat hari ini Pak tentang? Hari ini kita tentu akan bicara, kalau Ombudsman mudah-mudahan sambil kita juga kenalkan, juga kita akan angkat salah satu hal yang menarik, yaitu mengenai maladministrasi. Maladministrasi. Nah, kalau kita lihat kata ini, satu kata Pak, tapi sebenarnya artinya bisa panjang. Mal dan administrasi. Jangan salah sebut ini. Kalau kita sebut mall, rame-rame. Kita belanja berarti Pak. Tapi kalau mal, ini artinya secara harfiahnya cacat berarti Pak, ada yang salah. Ada yang salah. Nah, administrasi kan pengaturan, berarti ada yang salah dalam pengaturan kita, dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangan misalnya. Jadi itu yang kalau di Ombudsman ini ketika masyarakat lapor, maka yang akan kita cari dugaan maladministrasi itu terbukti atau tidak. Nah, ini yang akan kita sampaikan di kesempatan ini, karena maladministrasi ini sudah sepanjang kita berdiri. Ombudsman itu ada 10 jenis Pak, ada 10 bentuk. Itu yang paling sering ada 3 macam. Penundaan berlarut, yang pertama top listnya di Kalsel khususnya. Kemudian dia tidak memberikan pelayanan. Yang ketiga penyimpangan prosedur. Penyimpangan prosedur. Jadi kalau bentuknya 10 sebenarnya, selain yang 3 yang paling banyak tadi, itu ada macam-macam lagi Pak. Misal permintaan imbalan. Mintai pungli kah jadi orang tok. Nah, tips ke tips. Tapi katanya ungkapan terima kasih gitu Pak. Jangan dibiasakan tuh Pak. Habis itu konflik kepentingan, tidak patut, tidak kompeten, berpihak. Nah itu Pak jenis-jenis maladministrasi kita. Di Kalsel kemarin 2020 kita itu ada 155 laporan. 150. Nah dari 155 tadi ya itu tadi 2020 ya. 2020 kemarin 155 laporan masyarakat. Kalau aksesnya Pak 546. Akses. Tapi yang jadi laporan itu 155. Nah 155 yang jadi laporan tadi kami buat statistiknya. Yang tadi Pak paling banyak itu 10 tadi ya.
Oh, jadi yang dominan yang 10 tadi itu Pak ya? Yang dominan yang 3, yang 3 ya. Yang 3, penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan dan penyimpangan prosedur. Untuk tanah laut barangkali Pak yang masuk laporan Pak dari interaksi mana apa yang pelayanan yang kurang dianggap selama ini Pak? Nah, di tanah laut Pak, ini statistik juga kita bicara data. Alhamdulillah. 3 tahun terakhir itu laporan yang ada di kami 12 saja Pak. Jadi ini cukup rendah. Ini cukup rendah, cukup enggan Pak ya. Nah, jadi makanya kami melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan akses masyarakat ke ombudsman. Jadi bisa jadi mungkin rendah ini Pak lah, karena satu, mungkin masih banyak masyarakat yang belum kenal ombudsman. Ombudsman ini apa gerang gitu kan? Itu singkatan ombudsman itu aktifnya? Sebenarnya kalau singkatan nggak ada Pak, memang itu. Oh, memang namanya seperti itu yang namanya lembaga pengawasan Pak ya, publik, pelayanan publik. Bisa juga karena ini Pak lah, masyarakat kita masih belum paham betul apa itu maladministrasi, atau apa kesalahan atau kelalaian yang dilakukan pemerintah. Atau yang ketiga, mungkin karena memang layanannya sudah baik, dianggap baik, sehingga semua hal yang dikomplainkan masyarakat itu bisa diselesaikan oleh penyelenggara sendiri. Nah, jadi baik ada pengaduan di situ. Kalau barangkali Pak masyarakat ingin melapor dan juga ada instansi pelayanan yang barangkali kurang menyenangkan bagi mereka, untuk melapornya seperti apa tuh Pak? Silakan barangkali. Silakan Mas Bu. Ya, Bang Bani Senja ini adalah kepala asisten penerimaan dan verifikasi laporan ya. Kalau Pak Hadi tadi kepala perwakilan ombudsman ya. Kepala sukunya. Iya, Bang Sopian Hadi. Kalau Pak Hadi Ulun asisten pemeriksaan laporan. Asisten laporan. Silakan Pak. Kalau ada laporan, nah silahkan tuh datangi kami. Banyak aksesnya Pak. Pertama itu bisa melalui pengaduan secara langsung, kemudian bisa juga melalui hotline atau nomor pengaduan yang telah disediakan kami di 0811 165 3737, atau langsung ketik 137 juga langsung terhubung ke ombudsman. Nah, itu beberapa juga melalui medsos juga bisa diadukan. Jadi sebenarnya kami sudah membuka beberapa kanal akses untuk mempermudah pengaduan masyarakat yang masuk ke ombudsman. Nah, ini baru-baru ini kami baru balik dari tanah laut nih. 3-4 hari kemarin kami sudah melaksanakan namanya program peningkatan akses layanan publik di tanah laut. Nah, itu dilaksanakan pertama di objek wisata ART Bajuin, yang kedua kemarin itu di RTH Mas, yang ketiga itu di kantor BPM4SP, dan juga yang terakhir itu di pasar. Nah, dari situ bisa kami sampaikan Pak bahwa ternyata yang paling banyak akses laporan itu, maksudnya akses yang dikonsultasikan oleh masyarakat itu terkait dengan permasalahan adminduk. Adminduk administrasi dan pencatatan sipil. Nah, itu dari 4 hari kemarin kami menerima 61 akses, dan yang 10 ada 10 yang bisa berpotensi menjadi laporan di ombudsman. Nah, iya, dan bisa kita cermati di sini. Untuk di Kecamatan Bajuin sendiri yang disampaikan itu masalah pelayanan publik kan terbagi 3 nih, ada barang, jasa, dan administrasi. Nah, pelayanan barang ini adalah infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Nah, di Desa Bajuin itu ternyata ada salah satu jembatan yang itu menghubungkan dengan 5 RT. Nah, itu jembatannya sudah sangat memprihatinkan kondisinya. Kemudian juga di sisi kiri kanannya itu tidak ada pagar penghalang, sehingga berpotensi bila perselisihan akan terjadi risiko. Nah, itu pelayanan publik terhadap barang. Jasa juga dalam hal pelayanan publik jasa ini bisa dalam hal pemberian proses belajar mengajar. Nah, yang dilaksanakan oleh sekolah itu jasa, dan juga ada pelayanan dari rumah sakit kepada pasien, itu jasa. Nah, terhadap jasa ini yang disampaikan oleh masyarakat sana juga gini Pak, dalam hal pendidikan. Kan kita lagi karena pandemi terpaksa proses belajar mengajar itu dilaksanakan secara daring. Nah, sedangkan di desa itu tidak ada koneksi internet, sehingga anak-anak di situ harus mengakses internet ke desa lain agar bisa memproses belajar mengajarnya itu. Ternyata itu yang luput dari pandangan kita. Mungkin kami akan menyampaikan saran nanti ke dinas-dinas terkait supaya hal itu bisa kita fasilitasi ya Pak Adi. Kabupaten Tanah Laut sendiri kan sudah gencar-gencarnya melaksanakan program lapor SPM4M. Kemudian Pak, yang dilaporkan oleh masyarakat dan temuan Bapak tadi sudah mau dilaporkan ke Bupati atau sudah Pak?
sekarang ada yang langsung kami tindak lanjuti langsung waktu kami di Disduk Capil. Tapi yang beberapa laporan yang seperti memerlukan kelengkapan data lain atau dibuat kronologisnya secara mendetail supaya mudah tindak lanjutnya juga sedang kami proses. Akan kami tindak lanjuti segera. Hari ini menghadap Pak Bupati Pak ya. Mudah-mudahan lancar Pak urusan. Ya, memang jadi saya tambahkan maladministrasi sendiri menyambung kata Pak Kepala Perwakilan, dia tidak hanya merugikan secara material Pak, yang bisa dihitung dengan uang, tapi juga imaterial. Contohnya seperti ini tadi, imaterial dia nggak bisa mengakses belajar dengan mudah. Iya betul Pak. Bahkan juga contoh tindakan tidak patut tuh masuk dalam 10 maladministrasi. Misalnya si pelayanan kesehatan atau di rumah sakit kasar nih terhadap pasiennya, mentang-mentangnya BPJS dikasari, itu masuk dalam hal administrasi Pak. Nah nanti terkait kasus-kasus yang banyak ditangani, nah itu Bang Sopian ini jagonya ini. Silakan Bang Sopian. Oke, ulun asisten ombudsman di bidang pemeriksaan laporan. Jadi laporan-laporan di tanah laut ini cukup rendah Pak dalam 3 tahun terakhir ini. Ya mungkin karena sudah layanannya bagus ya, mungkin mudah-mudahan Pak. Ya buktinya kan, atau ombudsman kurang dikenal masyarakat. Nah kami terima kasih banyak sudah difasilitasi untuk sosialisasi di sini sehingga masyarakat tanah laut ini tahu juga tentang ombudsman. Tahu Pak, alhamdulillah Pak. Nah laporan yang pernah kita tangani diantaranya laporan tentang adminduk ya, ada orang salah di kartu keluarganya minta rubah nama, ya masalah sepele lah, masalah tidak mendapatkan bantuan, seperti itu. Soal infrastruktur belum ada laporan-laporan yang berat yang masuk ke ombudsman. Jadi seputaran pelayanan dasar saja yang masuk. Nah jadi kalaupun masyarakat menemukan maladministrasi tadi, masyarakat bisa menyampaikan ke ombudsman dengan syarat, misalnya diantaranya melampirkan kopi KTP Pak, kopi KTP. Terus lapornya tadi belum lewat 2 tahun. Nah yang kemudian belum pernah berproses lagi di pengadilan. Dan yang paling penting itu dia sudah pernah melapor ke instansinya, instansi yang dilaporkan. Nah di sini kan sudah ada aplikasi e-lapor ya. Nah jadi masyarakat di tanah laut sampaikan dulu laporan di e-lapor. Kalau tidak direspon oleh SKPD-nya, nah baru ke ombudsman. Jadi ombudsman biasanya menolak Pak, menolak laporan kalau belum ada laporan internal dulu bagi mereka. Jadi kami memberikan kesempatan untuk SKPD-nya menyelesaikan dulu laporan. Pian selesaikan pian lapor dulu ke Dinsos, misalkan kalau Dinsos ada menindaklanjuti baru pian. Memang diarahkan ombudsman seperti itu ya? Iya Pak. Jadi memberikan kesempatan kan kepada SKPD di internal untuk memberikan dia hak jawab. Jadi kada semata-mata terima terus kami. Begini Pak, barangkali terkadang Pak masyarakat ini kurang mengerti kenapa harus mohon maaf ya marah-marah ke Dukcapil dan sebagainya, karena barangkali persyaratan mereka itu Pak yang kurang. Karena tadi ada perubahan nama, dia itu kan nggak tahu Pak, karena perubahan nama di KK atau di KTP itu kan 1 huruf saja sudah maknanya lain luar biasa Pak. Kalau nggak bisa dirubah langsung itu melalui pengadilan Pak. Tapi terkadang masyarakat yang nggak paham lalu mencak-mencak di sana Pak. Misalnya seperti saya, misalnya nama H Sayuti, ya minta gantikan dengan Haji Sayuti, itu nanti nggak mau di sana aja kan. Iya kan. Tapi yang ini mencak-mencak, kenapa maka ini namanya yang ubah huruf 2 huruf kan. Tapi persyaratannya memang makanya penting di SKPD tadi itu ada sosialisasi pejabat pengelolaan pengaduannya Pak, sehingga ketika masyarakat lapornya ke pejabat dulu, ke Dinas Kominfo misalkan, di situ ada petugasnya yang mengelola pengaduan, misalkan ada keluhan tentang layanan di Kominfo, nah ke situ dulu. Jadi pejabat pengelolaan pengaduan tadi yang menanganinya, baru diselesaikan di internal kan. Jadi selain itu Pak, Pak Ulun menambahkan
itu kan bagian hilir. Iya. Jadi kita penanganan pengaduan dari awal ketika komplainan masyarakat tadi kan. Di awalnya juga kami mendorong sekali supaya para instansi penyelenggara ini punya standar pelayanan, Pak. Iya. Nah, standar pelayanan itu kan sesuai dengan Undang-Undang 25/2009 pelayanan publik. Itu paling tidak ada 14 komponen. Nah, itu harus penyelenggara ini betul-betul memedomani standar pelayanan itu. Iya. Di dalam standar pelayanan itu misalnya juga kita mencakup mengenai biaya, Pak, jangka waktu dan kompetensi pelaksana, kecukupan maupun kompetensinya. Kompetensi ini kan kita bicara tidak cuma kemampuan dia dalam menjalankan tugas, tapi juga dalam hal kemampuan komunikasi, kemampuan mengelola emosi. Nah, ketika misalnya masyarakat tadi mencak-mencak, apalagi yang tadi disampaikan Pak Sofian, di pengaduan kada boleh mencak-mencak juga, karena api kalau dilawan api kan Pak, cocol. Untung akan selokot ya, untung akan pian bener dulu lah. Nah, jadi api harus kita lawan banyu. Nah, sehingga petugas pengaduan yang kita tempatkan harus orang yang memiliki karakter seperti itu, jangan yang emosian, temperamen keras, kesabaran tingkat tinggi tadi. Iya. Ingin menambahkan ujar Bang Sofian tadi kan bahwa memang kita menekankan bahwa laporan mesti disampaikan terlebih dahulu kepada instansi terlapor. Tapi mekanisme di ombudsman ini ada 3. Pertama, laporan bisa disampaikan langsung. Yang kedua tadi bisa jadi laporan itu dirahasiakan, Mbak. Dalam hal laporan itu dirahasiakan dalam tanda kutip. Nah, misalnya ada kasus pungli ini di salah satu pelayanan administratif apa. Nah, itu nggak apa-apa, masyarakat bisa langsung melapor tanpa harus melapor terlebih dahulu kepada instansi terlapor. Atau juga whistleblower nih, misalnya salah satu instansi dia menyampaikan bahwa di situ ternyata tatanan keuangannya bermasalah. Dia ingin menyampaikan, nggak mungkin dong harus menyampaikan terlebih dahulu keluhan ke pejabat asal. Itu bisa langsung ke ombudsman. Di sekolah misalnya. Nah, yang kedua itu juga ombudsman nggak pasif, Pak. Maksudnya cuma dia menunggu laporan. Enggak, ombudsman ini ada yang namanya mekanisme investigasi atas prakarsa sendiri. Misalnya di suatu instansi ini rawan pungli nih, tapi kok nggak ada yang melapor, atau jangan-jangan masyarakatnya lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan waktu. Karena birokrasinya berbelit-belit, harus gagal ujian lagi, ada pengen gitu, daripada gitu misalnya nembak aja. Nah, ombudsman juga nggak diam. Ombudsman akan melaksanakan investigasi atas prakarsa sendiri. Nah, itu ada mekanisme itu, Pak. Iya. Itu terkait penyimpangan-penyimpangan ya, Pak. Kalau dengan kelambanan pelayanan publik, apa bisa dilaporkan juga, Pak? Bisa sekali, karena itu masuk dalam dugaan maladministrasi yang namanya penundaan berlarut. Nah, itu salah satu yang sering diadukan ke ombudsman. Misalnya bikin KTP atau bikin akta kelahiran, tapi sampai mahaul sudah orangnya kematian mahaul orangnya belum tuntung lagi, padahal warisnya perlu dibagi. Karena begini, Pak, katanya antri Pak di Dukcapil itu, Pak. Kalau mau bikin KTP sekarang 2002 baru bisa dicetak, Pak. Tapi mudah-mudahan dengan saat pandemi ini ternyata instansi-instansi itu mulai berinovasi. Betul, Pak. Ada yang namanya SIM delivery, SIM itu diantarkan, ada adminduknya langsung rekam di lokasi si pemohon. Nah, itu inovasi yang baik. Bahkan ada juga sekarang, Pak, yang lagi mau diperkenalkan ini ADM namanya. Kalau kita kenalnya ATM loh, Pak. ATM ambil duit ini kan ada ADM, Pak. Anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi karena masyarakat semakin dimudahkan dengan inovasi ini dari pusat. Kalau itu masuk ADM itu ke seluruh wilayah kabupaten kita, ada di tempat kita di Kabupaten Tala ini misalnya, maka masyarakat tinggal print sendiri. Akta-akta kependudukan yang diperlukannya. Kakak misalnya, Pak, bikin akta kelahiran, akta kematian dan sebagainya. Lalu untuk mengawasi persyaratan mereka itu, Pak, persyaratan yang dia siapkan itu seperti apa, Pak? Persyaratan tentu ada, sudah dijelaskan di situ, Pak. Tinggal diinput nomor induk kartu keluarga, nomor induk NIK-nya, nomor induk kependudukannya. Sudah ada, Pak. Jadi kalau persyaratannya kurang, barangkali sajiannya kurang, itu ditolak sistem. Masih uji coba di kementerian. Iya. Kemarin kan beberapa sudah terkait dengan sosialisasi yang sudah dilakukan ya. Dan memang untuk sebagian masyarakat Tanah Laut ini, Pak, mungkin masih belum familiar dengan ombudsman ini ya. Jadi mungkin enggan ataupun memang belum tahu ya. Jadi untuk sosialisasi sendiri dari ombudsman sendiri, apakah mungkin ada sinergi atau kerjasama dengan komunitas ataupun dengan untuk sebagai pejuang pelayanan publik atau berani untuk ini?
Siapa? Ya, sebelum pandemi ya, kami sering sosialisasi di Poltek, di gitu Pak ya. SMA, SMK di sini. Kami juga sering sosialisasi dan kunjungan ke dinas-dinas SKPD di sini sambil menemui masyarakat, apa aja keluhan yang ada di situ. Jadi, nah karena kendala pandemi ini kami agak terbatas sedikit. Namun kita melakukan sosialisasi melalui medsos, Pak. Facebook. Sudah kenal pada itu Tanah Laut sebagian besar sudah kenal Pak dengan Osman. Akan kemarin gini Pak ya, karena ada permasalahan di dinas pertanahan itu Pak, di agraria kantor pertanahan itu masyarakat sudah tahu Pak. Ini kalau nggak selesai mau saya laporin ke ombudsman. Karena kemarin katanya laporan tentang pertanahan ini termasuk tinggi di Kalimantan Selatan Pak ya. Itu banyak istilahnya Pak, masyarakat itu menggunakan nama ombudsman tadi dengan mengancam dinas tadi. Kalau pian memproses itu yang tahu juga Mas, masyarakat yang bawah mungkin belum tahu juga. Akhirnya dengan pengaruh tadi itu, pengaruh nama ombudsman tadi ininya diproses Pak. Misalkan di Banjarmasin ada mau urus segel tanah di kelurahan 500.000 dipungut. Pian memungut ulun laporkan ke ombudsman. Akhirnya istrinya datang ke kantor, Bapak dah sudah dikeluarkan Pak Ejar. Ada dipungut. Ombudsman nggak tahu. Jadi banyak yang cuman konsultasi, orang datang kami sarankan Pak Pian datang aja ke ini bahwa layanan ini gratis. Dan kalaupun ada pungutan maka bisa penyimpangan permintaan uang kan dan masuk dalam ranah ombudsman. Jadi alhamdulillah dengan cara seperti itu layanannya bisa diproses Pak. Memang itu Pak asas kami. Jadi menyambung Pak Sopyan tadi gratis. Jadi kita juga netral, tidak boleh memihak Pak. Nah, jadi gratis tadi sehingga masyarakat tidak perlu memikirkan biaya lah untuk ke ombudsman. Apalagi kan karena pengaduan ini kan banyak tadi yang disampaikan Pak Benny. Nah, sehingga mudah-mudahan itu semakin dikenal keberadaan ombudsman. Kami memang menyadari keterbatasan ombudsman karena dia hanya ada di ibu kota provinsi. Oleh karena itu dia harus punya banyak sayap Pak supaya bisa. Ada nggak rencana semacam satgas ombudsman di kabupaten Pak atau? Kita ada sahabat ombudsman sebenarnya Pak. Dangsanak ombudsman. Nah, Dangsanak ombudsman itu kita kalangan media massa, kalangan mahasiswa, belajar juga. Nah, dari berbagai daerah. Tapi kadang-kadang maaf ya LSM apa itu sebelum ke ombudsman dia sudah disebarnya ke medsos Pak. Karena itu lebih formal. Jadi sudah berucap di medsos baru ditangani oleh ombudsman barangkali. Sekarang orang musim viralkan. Viral dulu Bang. Ini baru. Tapi pesan kami juga ke masyarakat yang takutan lapor. Pertama ujar Pak Hadi tadi laporan itu gratis. Yang kedua dalam kondisi tertentu identitas kita kalau dirahasiakan. Jadi jangan dijamin melapor hilang kambing karena menghilang sapi. Juga ikan berusaha melapor karena ikan ngalihin sana jangan takutan. Kami jamin kami lindungi itu. Nah yang kedua juga yang ketiga melapor ini juga sebenarnya kau juga kesan amal jariah kita. Betul. Misalnya kayak ini di jalanan tadi itu rusak. Ada berlubang, orang ada yang berpadahnya, sedang di situ banyak kecelakaan. Saya kada ada yang mau tahunya, tapi hakun menanami pisang kan, tapi ada yang mau merespon, dilaporkannya ke kami, dipoto, kami tindak lanjutnya, akhirnya kada ada lagi kan kecelakaan di situ, akhirnya kan bermanfaat gasan yang lain. Amal jariah Pak ya Bu. Ini bagus juga daripada kita hanya mendiamkan atau memviralkan aja. Iya. Ya rekan dengar, nampaknya menarik sekali pembicaraan kita pada pagi hari ini. Namun kita break sejenak ya Pak ya untuk informasi berikut ini. Dengar kita kembali lagi di Tanah Laut Menyapa di Talkshow pagi hari ini bersama Ombudsman ya. Jadi kita informasikan buat rekan dengar, Anda bisa mengikuti siaran kami juga di live streaming kita di tvfm.tanahlautcup.go.id. Silakan Mas. Kalau ada yang mau nelpon? Iya, mungkin ada yang ingin bergabung silakan aja ya untuk bergabung bersama kita yang ingin ditanyakan ataupun ada melaporkan di sini ya. Karena identitas pelapor dijamin. Iya, dijamin dilaporkan. Tapi kedengaran suaranya nih Pak. Di 08115012304304 08115012304304 baik WA maupun juga telepon langsung ya untuk bergabung bersama kita. Ya kita bergeser sedikit Pak. Mohon izin, kita ini kan selama ini kan masa
ini hampir mungkin 1 tahun lebih Pak ya masa pandemi ini Pak ya. Nah, lalu adakah laporan-laporan masyarakat Pak tentang pelayanan di era pandemi ini Pak? Misalnya pelayanan asupan gizi, pelayanan misalnya bantuan atau bantuan sebagainya pada COVID-19 ini Pak? Banyak Pak, kemarin tahun 2020 itu kita bahkan buka posko sendiri, posko pengaduan COVID khusus untuk menerima konsultasi atau aduan atau laporan dari masyarakat, khususnya terkait dengan COVID ini. Nah itu macam-macam tuh, mulai dari misalnya bantuan sosial yang misalnya ini dapat ini enggak, gitu kan Pak. Kemudian masalah restrukturisasi kredit juga ada, betul. Itu Pak. Nah itu seperti itulah, atau yang masalah pendidikan, listrik, pendidikan Pak, yang pendidikan kita karena harus daring kan. Iya betul. Nah itu juga ada juga Pak ya. Untuk tanah laut banyak juga masuk Pak. Tanah laut iya, masalah bansos Pak. Bansos ya. Tinggi masalah bansos. Terus Pak di wilayah mana itu Pak? Di wilayah Desa Batakan kemarin ada masuk. Apalagi kan sekarang ini kan bansos itu dihentikan ya terhadap yang meninggal, mohon maaf, yang korban yang meninggal dunia, mestinya kan dapat santunan. Betul. Tapi sekarang kan dihentikan program itu. Nah, ada juga beberapa masyarakat yang melaporkan terkait itu. Dia tidak tahu bahwa itu sudah diberhentikan. Sudah terlanjur proses dari Dinsos kota atau kabupaten ke provinsi ujar sudah ditaruh ke pusat, nunggu sudah di meja di kementerian, ternyata batal. Sedangkan kan yang wafat ini bisa jadi dia adalah kepala keluarga yang menunjang keuangan di rumah misalnya. Kasihan Pak ya. Kalau nggak salah 15 juta ya dapat 15 juta kan berapa yang meninggal COVID itu. Nah sekarang Pak ada surat dari Kementerian Sosial dan mungkin dananya nggak cukup, jadi Dinas Sosial Provinsi disurati agar menghentikan sementara penyaluran santunan tadi karena mungkin dialihkan ke penanganan COVID ini. Atau barangkali ada laporan dari mereka yang sahabat-sahabat kita yang terpapar Pak, masuk di karantina, pelayanan kesehatan dan sebagainya, yang barangkali asupan gizi kurang, asupan untuk nutrisi penyembuhan itu kurang. Apakah ada laporan semacam itu Pak dari pasien-pasien Pak? Ini ada juga beberapa bahwa misalnya ternyata prosedur rujuk itu ternyata sangat sulit juga, atau sarpras di rumah sakit A ini ternyata kurang memadai nih. Jadi memang kita memaklumi saat kemarin itu kan serba mendadak itu semuanya Pak. Aturan baik segi regulasi belum dibuat maupun juga sarpras belum siap. Tapi selama ini pun juga kita terus koordinasi juga nih, bila ada hal konsultasi semacam itu akan kami sampaikan ke pihak kawan-kawan di Dinkes, karena kita juga paham kawan-kawan di Dinkes juga saat ini sangat berjuang kan gitu. Benar. Apalagi kan ini masalah bantuan ini sensitif sekali di era COVID ini Pak. Ini kan PDAM terakhir kami ketemu kemarin Pak Hadiah, mereka akan mulai mengurangi yang namanya subsidi terhadap pulsa. Token itu dari 100 PLN udah tinggal 50% aja lagi nih. Nah ini mulai berlaku mulai April ini. Jadi misalnya kita ngisi token 100.000 dapat subsidinya menjadi 150.000. Kalau kemarin kan tinggal duduk santai beli udah dapat. Nah itu jangan-jangan mungkin akan jadi lonjakan akan banyak masyarakat yang kurang mengerti Pak ya. Jadi harus banyak sosialisasi ada perubahan aturan-aturan gitu. Iya, di zaman COVID gini kan Pak, dinamika regulasi itu cepat gitu kan, di berbagai sektor. Nah jadi kadang-kadang kami pun di Ombudsman bisa ketinggalan beritanya. Ada lagi yang baru, padahal yang lama belum dilaksanakan Pak ya. Apalagi masyarakat. Nah jadi memang faktor pemberitahuan itu kami bilang itu penting, keterlibatan masyarakat juga penting supaya kebijakan yang baru itu bisa dipahami, dimengerti masyarakat. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Benny tadi, bahwa kayak PLN misalnya kan dalam rangka dia mengurangi subsidi ini, makanya di mulai April ini nanti nggak lagi full subsidi untuk golongan 900 volt ke bawah, itu full 100% nggak lagi Pak. Jadi sekarang 50% saja sifatnya subsidi. Nah itu yang contoh-contoh hal-hal yang dalam konteks pelayanan publik di zaman COVID ini perubahan Pak. Perubahan itu yang bisa menimbulkan nanti adanya laporan masyarakat kalau pengaduannya nggak ditangani dengan baik.
Mungkin terkait sosialisasi yang sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu nih Pak, untuk yang gerai Pak ya, gerai pengaduan pelaporan. Untuk respon masyarakat Tanah Laut bagaimana Pak? Setelah beberapa hari dibajuin di pasar, di dinas perizinan, gimana Pak respon masyarakat terhadap kehadiran ombudsman membuka gerai ini? Okay. Kalau secara umum kami nilai baik Pak ya, responnya positif dan memang betul ketika awalnya kita mengadakan kegiatan itu kan kita asumsi Pak. Kenapa kira-kira misalnya akses masyarakat di Talan ini masih sedikit? Nah, asumsi kita bahwa orang-orang banyak yang belum tahu ombudsman. Ya itu ternyata ada memang seperti itu. Apa Pak ombudsman? Hanya aja belum tahu ombudsman ini untuk pengaduan ini. Oh, ini Pak Jar. Oh, biarnya Jar. Nah, mudah-mudahan jangan coba-coba Pak. Jangan dikira juga karena om gitu kan Pak. Lalu pemadaan. Lalu isinya cowok semua. Kan ada juga pelapor Pak yang pengen dia ditangani oleh misalnya dari kami pihaknya perempuan. Nah, jadi kita perempuan laki-laki ada di pegawai kita enggak semua laki-laki. Jadi enggak masalah lah. Kerahasiaan terjamin, privasi terjamin. Jadi ada ombudsman, ada non ombudsman. Om apa ya ombudsman gitu kan. Tahu ombudsman ya, tahu omnibus law. Bisa jadi. Udah jadi. Iya. Atau mekanisme pelaporan sendiri Pak, mungkin dari masyarakat yang mungkin harus apakah perlu bukti-bukti data atau gimana untuk melaporkannya biar ombudsman juga nyaman untuk memproses itu gimana? Ini kalau hendak melapor ke ombudsman pertama itu lengkap persyaratan administratif dulu, nah KTP segala macam walaupun dirahasiakan. Nanti kronologis laporannya silahkan sampaikan ke kami. Nah kemudian seperti yang disampaikan oleh Bang Sopian tadi bahwa laporan itu jangan lampau dari 2 tahun. Nah, maksudnya supaya untuk pembuktiannya itu mudah. Tapi bukan 2 tahun itu bukan laporannya tapi upaya terakhirnya yang dilakukan. Nah upaya terakhirnya jangan lampau dari 2 tahun. Yang ketiga juga laporan itu jangan sampai bukan sedang ditangani atau berproses di pengadilan. Nah supaya kita ombudsman kita tidak boleh mengintervensi dari hakim, kebebasan hakim. Sampaikan aja ke ombudsman dengan mudah, aksesnya sangat mudah, bisa melalui datang langsung atau kalau ngalih bubuan pian di Baduin sana atau di satu sana pun kawa melapor ke ombudsman. Cukup WA kami di 0811 135 165 3737 silahkan aja disampaikan atau 137 atau diulang Pak nomornya 0811 165 3737. Nah itu WA pengaduan ombudsman, silahkan aja di WA ke kami asal jangan tengah malam aja. Nggak usah sarah kenapa malam itu jam kerja Pak ya, jam kerja silakan akan kami respon. Untuk kelengkapan administrasi pun kadang kali kalau harus dikumpul cukup pen foto aja karena kami bisa aja memverifikasi apakah laporan ini udah memenuhi syarat formil dan material. Nah supaya laporan itu bisa dipertanggungjawabkan bukan surat kaleng. Ombudsman juga kadang menerima juga kalau ada tak surat banyak mana substansinya tapi tidak ada identitasnya. Nama surat kaleng jangan hendak mempolitisasi suatu permasalahan aja. Menjebak Pak ya. Jadi banyak Pak menambahkan Pak Benny tadi, masyarakat untuk bisa mengakses ombudsman itu paling tidak ada 10 channel pengaduan. Luar biasa. Jadi selain telepon atau WA tadi kita bisa kirim surat, email juga bisa Pak, atau masuk ke websitenya ombudsman juga bisa website. Dan mungkin bisa Bapak lihat di zaman sekarang ini kan banyak kaum milenial nih, nah mereka akrab betul dengan gadget kan, dengan medsos. Nah kami pun punya paling tidak ada 4 medsos Pak, Facebook, Twitter, ada YouTube juga, sama IG. Nah silakan follow Pak atau subscribe ini kami. TikTok kalau ada kita Pak lah. TikTok di apa Instagram atau di Ombudsman Kalsel. Ombudsman Kalsel. Lalu begitu terima laporan itu Pak ada berapa lama waktunya Pak untuk ditindaklanjuti oleh ombudsman? Apakah misalnya 1 bulan harus selesai atau target itu gimana? Tindak lanjut dari kami jangka waktunya 14 hari kerja. Jadi ada laporan dalam 14 hari kerja itu kami wajib merespon. Dikaji dulu. Tapi juga kerja sama ombudsman pun kada cuma sendiri aja menerima laporan, tapi juga dalam hal SP4N lapor kami juga terhubung Pak. Jadi gini, mekanisme dari SP4N lapor yang kita download di Play Store itu ada kewajiban dari Pemda merespon laporan dalam tenggat waktu 5 hari. Kalau laporannya hanya administratif biasa itu diselesaikan dalam tenggat waktu 5 hari. Kalau laporan itu tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, tenggat waktunya per
14 hari. Bila memerlukan pemeriksaan lapangan itu 60 hari. Nah, bila 60 hari itu karena ditindaklanjuti oleh Pemda, lukahnya ke ombudsman. Itu salurannya itu ujung-ujungnya di ombudsman. Jadi itu peluang kerjasama kita dengan Pemda. Setelah biasanya Pak, setelah lengkap nih kami nyatakan formil itu kan berkaitan dengan KTP-nya dan materialnya terkait substansi laporannya. Kalau itu sudah lolos formil dan materialnya, kami bawa dalam rapat untuk menentukan apakah ini laporan layak diterima atau tidak. Nah, kalau layak diterima maka dalam 14 hari kami harus menindaklanjuti Pak, minimal memberitahukan kepada pelapor tadi laporannya lengkap dan sedang dalam proses pemeriksaan. Nah, ada 3 kategori laporan di kita: sederhana, sedang, dan berat. Nah, kalau sederhana 3 bulan Pak, kami harus bisa menyelesaikan. Sederhana itu sederhana. Ya, sedang 6 bulan dan 9 bulan. Jadi ada batas waktu harus selesai dalam waktu sekian. Ya, harus ditutup. Selesai ditutup Pak? Enggak, harus selesai. Harus selesai Pak. Jadi bisa jadi lewat dari 9 bulan tadi kalau kasusnya agak berat. Makanya perlu dukungan dari kepala SKPD agar ketika ada laporan masyarakat diselesaikan sehingga tidak berlarut penyelesaiannya. Jadi tergantung juga nih kami kemauan dari SKPD-nya. Kalau SKPD-nya tetap ngotot, maka kami akan mengeluarkan namanya laporan akhir hasil pemeriksaan. Nah, itu di situ ada tindakan korektif kita. Misalkan bansos misalkan harus dibayar oleh dinas sosial. Nah, seperti itu. Saran dari ombudsman. Dan itu wajib dilaksanakan oleh bansos oleh dinsos Pak. Begini Pak. Pernah nggak menerima laporan, mohon maaf kita bisa dikit bergeser, ada laporan ketidakberesan pelayanan atau pemeriksaan dari tersangka atau terduga perbuatan kriminal Pak? Tindak pidana ya. Tindak pidana Pak. Dari polisi atau dari kejaksaan Pak? Banyak Pak, kami laporan ada orang dipukuli misalkan di saat ditangkap atau ada dapat surat pemberitahuan pemeriksaan laporan dijemput tanpa surat tugas, tanpa surat perintah. Nah, itu banyak Pak dilaporkan ke kita. Lalu penyelesaiannya seperti apa Pak? Kami meminta agar Ditpropamnya sebagai pengawas dari polisi tadi untuk memeriksa si petugas tadi, polisi tadi yang diduga melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap tersangka. Kan baru tersangka nih, bukan terpidana lagi, dia belum terbukti kan sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Dan orang mempunyai hak kan untuk tidak disakiti walaupun dia diduga melakukan tindak pidana. Itu kepolisian cukup tinggi Pak laporan di kita, selain Pemda ya, Pemda. Kemudian ada pertanahan, kantor pertanahan, lain pertanahan, kemudian ada kepolisian. Nah, itu cukup tinggi juga laporannya. Kemudian ada badan usaha milik negara, layanan PLN, PDAM. Nah, itu cukup tinggi itu laporannya. Ada juga di kepolisian dan kejaksaan Pak yang masuk Pak. Polisian, biasanya polisian. Jadi sudah luar biasa juga mengertinya Pak masyarakat kita Pak. Paham. Ada pelayanan yang tidak nyaman ya dilaporkan betul. Tahun ini kami dua laporan sudah menerima laporan tentang tindak dugaan kekerasan tadi yang dilakukan oleh petugas. Dan kalau terbukti Pak, si petugas tadi itu kena sanksi, bisa dilepas jabatannya atau ditunda kenaikan pangkatnya oleh si Ditpropam tadi. Jadi kami memastikan layanan Ditpropam tadi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap anggota. Begini Pak, ini tipis sekali Pak beda ranah ombudsman dengan kepolisian atau kejaksaan atau misalnya Bawaskap dan lain sebagainya. Seperti jembatan tadi Pak, kan jembatan kan bolong misalnya, ya kan, masyarakat nggak mau melapor, hanya ditaruhnya batang pisang dan sebagainya. Lalu masyarakat ini barangkali bingung, aku ini melapor kemana? Ke kejaksaan kah, ke polisi kah, KPO kah? Karena menurut Bapak juga ke ombudsman juga bisa. Itu seperti apa tuh Pak? Ini ranah ombudsman itu dengan objek jembatan tadi Pak, ranah ombudsman itu di mana? Lalu ranah instansi lain itu di mana Pak? Jadi ulun sampaikan dulu nih bahwa
pelayanan publik tadi kan yang menjadi ranah pengawasan ombudsman ini terbagi atas 3 pelayanan terhadap barang publik, jasa dan administrasi. Barang tadi ya contohnya penyediaan infrastruktur dari pemerintah, jasa itu pelayanan dari rumah sakit atau dari manapun. Nah administratif ini misalnya kita bulah kartu admindo, KTP atau SIM. Nah ranah kewenangan kami menindaklanjuti dalam hal bila mana 3 pelayanan tadi terdapat dugaan maladministrasi. Nah, maladministrasi itu tadi seperti ujar Pak Hadi tadi, ada suatu kebijakan yang ternyata dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau ada kebijakan yang disalahgunakan maupun ada penyalahgunaan wewenang dari si pemberi layanan, yang mana itu menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Bisa dihitung dengan uang, material ataupun imaterial. Jadi tipis sekali bedanya Pak ya. Ini bedanya gitu. Jadi apa gerak bedanya ombudsman, KPK, BPK? Iya. Sama-sama aja. Mungkin meringkasnya kayak ini, BPK itu audit ke keuangannya, KPK audit ke tindak pidana korupsi, ombudsman audit kinerjanya, kinerja si pemberi layanan. Ketidaknyamanan itu masyarakat. Tapi posisi ombudsman juga kami bukan aparat penegak hukum, kami mitra. Kami ujar Pak Hadi tadi bahwa ombudsman itu imparsial sifatnya. Imparsial itu kada berpihak. Kami kada memihak masyarakat dan kada memihak juga dari pemerintah. Jadi kami menjembatani, kami mitra juga bagi kemudian. Sehingga dengan demikian Pak, kami tidak cuma fokus di pemeriksaan. Artinya ketika ada laporan masyarakat, kami follow up itu kan pemeriksaan tuh, bagian dari penyelesaian laporan. Tapi di sisi yang lain juga kami gencar pencegahan ini dengan sosialisasi, kajian inisiatif tadi yang IAPS tadi disampaikan Mas Benny, kemudian membangun jaringan, kemudian kita terus mendorong atau meminta audiensi dengan para penyelenggara untuk patuh terhadap standar pelayanan. Nah, itu yang kami lakukan, tidak cuma aspek pemeriksaan penyelesaian laporan, tapi juga pencegahan seperti yang dilakukan langkah-langkah yang sekarang ini Pak ya. Seperti itu. Jadi kami ini kan bagian dari pengawas Pak. Kalau kita lihat sebenarnya di internal penyelenggara pun ada pengawas. Semuanya Pak, Indonesia bukan main luar biasa pengawasan ini Pak. Pengawasan luar biasa. Ada pengawas internal, ada pengawas eksternal. Eksternal pun masyarakat Pak. Masyarakat melekat macam-macam, permasra, pengawas media, masalah dan sebagainya. Tapi tetap saja Pak ya. Tetap saja ada gitu kan. Iya. Mungkin terkait dalam pelaporan Pak, kan tadi ada juga dari media sosial ya Pak ya. Jadi bagaimana untuk menyaring atau dari laporan masyarakat? Ada kan biasanya yang main-main Pak, ada yang suka fitnah atau bagaimana ini dalam pemilahan laporan ini Pak? Itu pasti awalnya. Jadi saya bilang ke teman-teman di dalam bahwa tantangan pelayanan publik sekarang macam-macam. Salah satu tantangannya itu adalah viralisme tadi. Viralisme itu ada biasanya mengandung unsur hoax, belum tentu terbukti kebenarannya, fitnah bisa jadi. Yang kedua bisa jadi itu sensasi karena ingin menarik perhatian publik, menambah follower misalnya, atau itu bagian dari kontrol sosial. Kita harus pahami bahwa sekarang masyarakat dengan posisi semakin canggihnya teknologi, maka memanfaatkan medsos dia untuk mengingatkan bagian dari pengawasan partisipasi masyarakat tadi, viralisme. Nah, tentu makanya kita harus melihat ini, yang diviralkan ini harus diverifikasi nanti, apakah itu bisa menjadi tindak lanjut kami untuk diperiksa atau tidak, verifikasi lagi. Iya. Dan kita pokoknya benar, waktu sudah menunjukkan akhir. Kita barangkali pemungkas kepada closing statement dari Bapak. Tidak terasa Pak ya. Ini terasa 1 jam kita sudah ya. Makanya pengen terus Pak ini. Kapan-kapan lagi kita karena emang berhubungan langsung dengan masyarakatnya luas tuh ya. Masyarakat silakan mengakses layanan ombudsman. Mohon maaf kami baru ada di Banjarmasin, tapi coverage kami sekalsel. Jadi masyarakat Kalsel silakan saja untuk kalau ada masalah di layanan publik jangan segan untuk melapor, awasi dan laporkan ke kami. Kami punya banyak channel pengaduan. Bapak Ibu bisa lewat surat, datang langsung, atau email, atau medsos kami, atau WA, telepon dan segala macam. Silakan Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dengan lapor ke ombudsman, pelayanan publik kita semakin baik, penyelenggara semakin baik, masyarakat pun puas dengan layanan yang ada. Terima kasih. Pak Benny barangkali ada. Pada intinya kita jangan takutan untuk melapor karena amal jariah dari Bang. Kita jangan khawatir bahwa pelayanan publik itu pasti kita alami dari kita bangun guring sampai
sampai gitu tutup usia, bangun guring ternyata listrik kita mati kepanasan, sampai tutup usia kita nak bola akta kematian itu pelayanan publik berataan. Jadi seberatan itu sudah kita alami. Banyak karo misalnya. Banyak karo lah. Jangan takutan, di ombudsman itu identitas pian kawa kami rahasiakan. Yang kedua juga gratis pak, tidak ada biaya. Pian konsultasi pengacara larang lo, kami gratis. Nggak ada biayaan. Tapi pada intinya di ombudsman memang tidak ada biaya. Silakan sampaikan. Nah hendak curhat kalau ada bapak kami, yang pasti tentang pelayanan publik. Asal dan pelayanan pacar dia beda perkasa, jangan gitu. Bujur. Sepian tadi. Terima kasih kepada Bupati Tanah Laut dan seluruh SKPD di bawahnya yang selama ini sudah menjalin koordinasi dan sinergi kepada Ombudsman cukup cepat dalam respon pengaduan, dan kedepannya kami harapkan sinergi ini tetap terbangun. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Radio Tuntang Pandang yang sudah mengundang kami, karena ini bagian dari pencegahan maladministrasi. Kami sangat mengapresiasi. Mungkin seperti itu Pak. Kapan-kapan lagi Pak kalau ada hal-hal baru kok silahkan di surat kami atau minta waktu dengan kami Pak. Kita bincang lagi. Iya rekan dengar teman FM, terasa kita sudah 1 jam di perjumpaan kita Talkshow Tanah Laut Menyapa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan bersama Ombudsman kita hari ini ya. Terima kasih buat Bapak Hadi, Bapak Supyan Hadi dan juga Bapak Beni Sanjaya dari Ombudsman sudah berhadir. Mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Terima kasih juga Pak. Berani lapor itu apa Pak? Baik. Berani lapor itu baik ya. Saya Setiawan Jufri, AS Maulana, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak sukses dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh instansi pelayanan di Kabupaten Tanah Laut. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.